Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Rianto Rovendra Nababan dengan NIM 24058126 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya pilih, yaitu menelaah sejarah bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta ragam bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang sudah digunakan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung dan kebudayaan Nusantara termasuk di zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pembelajaran agama Buddha dan bahasa untuk berinteraksi dengan pedagang asing. Bahasa Indonesia lahir setelah Kongres 1 Pemuda pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan, yaitu untuk fase yang pertama, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Untuk fase yang kedua yaitu fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Untuk fase yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Baik, saya akan menjelaskan kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional yang resmi yang ada di dalam Undang-Undang Pasal 36 tahun 1945. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai lambang kebangsaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai alat komunikasi antara suku di bangsa yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan yang penting seperti yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ragam bahasa Indonesia. Untuk ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata yang digunakan dalam berbagai konteks seperti berdasarkan cara pandang penuturan, terdiri dari dalam dialek, dalam lawan bicara maupun orang yang terpandang. Ragam terpelajar digunakan saat berbicara dengan orang yang dihormati maupun orang yang memiliki status lebih tinggi daripada audiens. Berdasarkan jenis bahasa terdiri dari ragam bahasa baku, gaul, daerah, dan asing. Ragam bahasa baku digunakan dengan konteks formal, resmi, ilmiah, dan sastra. Ragam bahasa gaul digunakan sering dalam kehidupan sehari-hari atau saat kita berbicara dengan kawan atau teman kita. Untuk selanjutnya, ragam bahasa muncul karena latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan bahasa para pemakainya. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari PPT yang saya buat. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai identitas bangsa, berkembang dari bahasa Melayu yang menjadi lingkup Fraska di Nusantara, diresmikan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 1928 dan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu, sarana komunikasi, dan wadah pengembangan budaya serta ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia meliputi ragam formal dan non-formal, mencangkup variasi lisan dan tulisan sesuai konteks sosial, budaya, dan situasi di lingkungan sekitar.
Bahasa Indonesia menjadi simbol kesatuan dan jati diri bangsa yang terus berkembang dinamis. Baik, sekian persentase yang bisa saya bacakan. Mohon maaf jika ada kata salah. Saya berterima kasih.